berorientasi pelayanan berarti mampu mengenali tantangan sekaligus memberikan solusi terbaik. Beberapa hambatan dalam promosi berorientasi pelayanan antara lain yaitu komunikasi teknis yang sulit dipahami pihak non-teknis, keterbatasan data, kebutuhan respons cepat dari pemerintahan daerah, serta tingginya ekspektasi agar data langsung dapat dijadikan dasar kebijakan. Untuk mengatasinya, dilakukan langkah mitigasi. Yang pertama yaitu penyederhanaan informasi melalui ringkasan eksekutif dan infografis. Yang kedua, membangun kolaborasi berkelanjutan dengan forum konsultasi dan pendampingan teknis. Ketiga, menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan menjelaskan keterbatasan data sejak awal. Dan keempat, memperkuat manajemen waktu layanan melalui SOP yang jelas agar permintaan dapat ditangani lebih cepat dan sistematis. Dengan cara ini, pelayanan kepada pemerintah daerah tidak hanya memberikan informasi teknis, tetapi juga menghadirkan pelayanan prima ASN yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam penerapan nilai akuntabel, terdapat sejumlah potensi masalah. Pertama, kurangnya kesadaran transparansi, di mana pegawai enggan melaporkan perbedaan data. Yang kedua, budaya formalitas dalam laporan yang hanya dianggap sekadar kewajiban administrasi. Ketiga, minimnya keberanian untuk mengungkap fakta akibat tekanan dari atasan atau rekan kerja. Dan yang keempat, kurangnya apresiasi terhadap integritas, sehingga motivasi untuk bersikap jujur berkurang. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah mitigasi. Melalui pelatihan dan sosialisasi rutin, ASN dibekali pemahaman bahwa akuntabilitas adalah nilai inti. Kemudian, membangun budaya apresiasi dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menghadirkan sistem pengawasan yang transparan melalui audit internal yang objektif. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan perlindungan bagi ASN yang berani mengungkapkan perbedaan data. Dengan langkah-langkah tersebut, akuntabilitas dapat terjaga dan integritas ASN semakin kuat dalam menjalankan tugasnya. Dalam penerapan nilai kompeten, terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi. Yang pertama, manajemen waktu yang kurang efektif antara tugas utama dan kegiatan belajar. Yang kedua, keterampilan menyampaikan ilmu yang masih terbatas sehingga proses berbagi pengetahuan kurang optimal. Dan ketiga, menurunnya motivasi serta konsistensi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah mitigasi melalui manajemen waktu yang lebih efektif dengan menetapkan prioritas kerja, meningkatkan keterampilan berbagi ilmu dengan mengikuti pelatihan dan memanfaatkan media pembelajaran variatif, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar konsentrasi lebih terjaga dan disiplin diri dapat ditingkatkan. Dengan langkah tersebut, kompetensi ASN tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan diri, tapi juga memberi kontribusi nyata melalui berbagi ilmu dan mendorong kemajuan bersama. Dalam penerapan nilai harmonis, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelayanan, seperti prosedur perizinan sering dianggap rumit, komunikasi belum berjalan optimal, dan respon terhadap kebutuhan informasi maupun pelayanan masih lambat. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah mitigasi, seperti yang pertama, membuat panduan prosedur perizinan yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, membangun komunikasi yang baik serta kondusif antara ASN dan masyarakat. Dan ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang terpadu agar pelayanan dapat diberikan secara cepat dan efektif. Dengan langkah tersebut, nilai harmonis dapat terwujud melalui pelayanan yang lebih jelas, responsif, dan membangun hubungan baik dengan masyarakat. Dalam penerapan nilai loyal, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, alur pekerjaan jasa pengujian yang belum tersampaikan dengan baik kepada pelanggan atau stakeholder. Kedua, tingginya harapan agar pekerjaan selesai lebih cepat dari ketentuan. Dan ketiga, adanya potensi kebocoran data hasil pengujian sebelum waktunya. Untuk mengatasinya, dilakukan beberapa langkah mitigasi,
seperti sosialisasi rutin dengan variasi bentuk penyampaian informasi yang ringkas dan menarik, menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanan agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan, melakukan sosialisasi peraturan secara berkala kepada pegawai guna meningkatkan kepatuhan, serta bekerja semaksimal mungkin dengan mematuhi SOP dan aturan yang berlaku. Dengan penerapan nilai loyal, ASN diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab kepada instansi dan negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder melalui sikap patuh dan setia terhadap peraturan. Dalam penerapan nilai adaptif, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya beradaptasi, minimnya budaya berinovasi akibat sistem yang kaku, serta terbatasnya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai. Untuk mengatasinya, dibutuhkan langkah mitigasi. Pertama, mengadakan sesi diskusi dan berbagi gagasan secara rutin agar pegawai lebih terbuka menerima pendapat. Kedua, melaksanakan sayembara inovasi untuk menggali potensi pegawai dalam lingkup pekerjaan. Dan ketiga, menyelenggarakan pelatihan serta pengembangan kompetensi yang relevan untuk mendukung kinerja dan kemajuan organisasi. Dengan demikian, setelah pelaksanaan latsar ini, diharapkan lahir ASN yang tangguh, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan pelayanan masyarakat. Dalam penerapan nilai kolaboratif, masih ditemui beberapa tantangan, seperti perbedaan fokus kerja antar laboratorium membuat proses penyesuaian pemahaman menjadi lebih lama, serta keterbatasan waktu kunjungan juga menyebabkan tidak semua peralatan dapat dipelajari secara mendalam. Selain itu, belum adanya mekanisme rutin untuk pertukaran pengetahuan membuat kolaborasi hanya bersifat insidental. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah mitigasi. Pertama, menyiapkan materi pengantar atau briefing sebelum kunjungan agar pemahaman lebih cepat terbentuk. Kedua, menyusun jadwal kunjungan secara terstruktur, dimulai dari peralatan utama hingga pendalaman melalui pertemuan daring atau kunjungan lanjutan. Ketiga, melaksanakan pendampingan teknis lintas unit sehingga pegawai dapat saling belajar langsung saat menggunakan peralatan baru. Keempat, membentuk forum rutin, berbagi pengetahuan, baik melalui diskusi bulanan, workshop internal, maupun grup komunikasi online. Dengan langkah tersebut, kolaborasi tidak lagi bersifat sementara, tetapi berkembang menjadi budaya kerja berkelanjutan yang memperkuat sinergi antar laboratorium.